Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 21 Oktober tahun 2022. Seperti Tuhan sudah menyertai dan memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita. Karena itu, jalanilah hari ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal sebelum kita akan lebih jauh melakukan semua kegiatan kita dari pembacaan 12 hari bersama Daniel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang keempat. Maka kita akan membaca kitab Daniel pasal keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Judul renungan kita hari ini, Area Bebas Angkuh. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sidang jemaat Tuhan, setiap orang tentu memiliki perasaan bangga. Ada yang merasa bangga dengan kemampuannya, prestasinya, karirnya, bisnisnya, kekayaannya dan lain sebagainya. Orang melakukan berbagai cara untuk membangun kebanggaan terhadap dirinya sendiri sesuai dengan target yang ingin diraihnya. Ada yang berupaya meningkatkan kualitas diri untuk mendatangkan rasa kagum dan pujian dari orang lain. Dan ada juga dengan cara merendahkan sesama supaya dirinya lebih tinggi dari orang lain. Bagaimana cara kita membangun sebuah kebanggaan diri? Apakah kita merasa puas ketika kita terlihat lebih dalam berbagai hal bila dibandingkan dengan orang lain? Jika ini yang terjadi, berarti kita termasuk kategori orang yang angkuh. Keangkuhan adalah sifat sombong dan memandang rendah orang lain. Menampilkan diri mulia, unggul, hebat, lebih tinggi dari orang lain. Sidang jemaat Tuhan, Alkitab mencatat dengan keras dan tegas tindakan yang Allah lakukan untuk menentang dosa kesombongan. Pelakunya akan menuai kehancuran. Sebagai contoh jelas dari pembacaan kita hari ini dalam Daniel 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-37. Nebukadnezar meremehkan Tuhan dan meninggikan dirinya karena ia merasa membangun Babel hanya dengan kekuatan dan kuasanya. Namun sebelum Nebukadnezar selesai bicara, Tuhan telah menghalau dia dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Allah akan merendahkan mereka yang congkak, sombong atau angkuh. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Akankah kita tetap bermegah jika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa? Kiranya sebagai umat Tuhan, kita memerangi dan menjauhi dosa keangkuhan yang mematikan itu dengan mengenakan sifat kerendahan hati. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam Yakobus pasal keempat ayat ke-6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bila kita mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya untuk memurnikan hati kita dari segala keangkuhan, agar kita layak untuk menjadi saksi Kristus yang rendah hati dan berkenan kepadanya. Amin. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harusnya sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, mengenal siapa Allah dengan benar, berlakulah dengan rendah hati. Karena dengan demikian, saatnya Tuhan akan meninggikan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka percayalah sepanjang hari ini sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpahi hidupmu sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik ataupun ada anggota keluarga saudara yang sakit, dengarkanlah bahwa di dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.